Assalamualaikum Ibu Sukria. Waalaikumsalam Ibu Linda. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau begitu Ibu. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya nih Bu. Apa itu Ibu? Ibu Linda ingin ceritakan? Begini Bu, di kelas saya ada beberapa murid yang kurang fokus mengikuti pelajaran. Padahal di awal-awal mereka sangat serius sih Bu. Nah, tapi ada juga beberapa murid yang kurang paham dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Menurut Ibu, kira-kira itu kenapa ya Bu? Oh begitu ya Ibu Linda. Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari saya sudah cerita-cerita dengan Ibu, saya harap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas nih, Bu Sukri. Apa yang Ibu Linda sudah lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan saat ini? Selama ini sebelum mengajar di kelas, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Saya sudah mengajar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Dan juga menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Tapi kok masih ada ya yang kurang fokus mengikuti pelajaran ya Bu? Apa yang menjadi tantangan atau kesulitan yang Ibu Linda hadapi dalam proses mencapai tujuan yang Ibu harapkan saat ini? Tantangannya itu Bu, saya kesulitan mengalihkan perhatian murid agar fokus pada pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Bu. Oh begitu ya. Apa yang Ibu Linda butuhkan untuk dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan sekarang? Tentunya saya butuh strategi nih Bu yang sesuai, yang bisa saya terapkan. Strategi apa yang sesuai dengan murid saya agar murid saya bisa lebih fokus dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Itu sudah sangat bagus Ibu. Ayo kita bahas bersama kira-kira strategi apa yang sesuai. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami penyebab murid di kelas Ibu Linda, mengapa mereka tidak fokus pada saat pembelajaran. Apakah karena mereka merasa bosan atau apakah karena mereka perlu perhatian dari Ibu? Kalau yang saya amati nih Bu, murid saya itu dalam kelas cepat sekali bosan karena mereka tidak paham, tidak memahami dengan baik materi pelajaran yang saya sampaikan. Makanya mereka mudah bosan Bu. Begitu ya Bu. Iya. Kalau demikian mungkin Ibu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kemudian dapat memberi dapat menarik perhatian murid. Ibu Linda juga dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak mudah bosan Ibu. Oh iya ya Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan mencoba menerapkan solusi yang Ibu berikan dan menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, karena selama ini saya biasanya itu misalnya hanya menggunakan satu media saja, misalnya video itu saja. Mungkin lain kali saya akan menggunakan media yang bervariasi ya Bu.
kalau Ibu sudah melakukan seperti itu, tetapi selain itu mungkin Ibu juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang sudah fokus dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu beri dalam kelas. Begitu ya, Bu ya. Nah, saya akan coba memberikan pujian terhadap murid yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Ternyata mereka juga butuh perhatian ya, Bu. Iya Bu, karena selama ini saya hanya iya Bu, karena mereka juga butuh perhatian dari Ibu selain Ibu sudah menggunakan eh, media pembelajaran yang bervariasi. Di samping itu murid-murid juga sangat membutuhkan perhatian dari kita sebagai guru. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas masukannya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Selanjutnya tentunya saya akan mencoba menerapkan solusi yang sudah Ibu berikan, seperti menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi dan memberikan pujian terhadap murid yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, dari percakapan kita, apakah Ibu Linda sudah mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Alhamdulillah sudah Bu. Dari percakapan kita saya sudah mengetahui ternyata saya harus menggunakan strategi nih. Saya harus mencari strategi apa yang dapat saya gunakan ke depannya agar murid saya lebih fokus lagi, dan tentunya saya akan menyiapkan media yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi tidak hanya satu media pembelajaran ya. Iya, baik sekali Ibu. Dan saya rasa kita sudah melewati untuk hari ini, dan untuk kedepannya saya berharap agar Ibu memberikan hasil dari pengimplementasian dari solusi dari masalah yang Ibu hadapi sekarang ini. Insya Allah Bu, saya akan ceritakan lagi ke Ibu Sukri progres atau perkembangan dari kelas saya Bu. Ya, saya selalu siap Bu Linda, dan dengan senang hati akan senantiasa berkolaborasi dengan Ibu untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Sukri. Sama-sama Ibu Linda, terima kasih juga sudah berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Sukria. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Sukria? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Syukur alhamdulillah kalau begitu, Nak. Nak Sukria, apa hari ini Ibu boleh ngobrol? Ada yang ingin Ibu ceritakan dengan Nak Sukria dan mungkin memerlukan waktu yang agak lama. Apa Nak Sukria tidak keberatan? Boleh saja Ibu. Saya tidak merasa keberatan kalau Ibu mau ngobrol dengan saya. Saya dengan senang hati Ibu. Saya bersedia. Terima kasih. Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya, Nak? Apa ada masalah? Ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih banyak Ibu. Ibu bertanya dan bersedia untuk membantu saya.
Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Eh, Begini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh, jadi Nak Surya menginginkan solusi dari masalah kamu saat ini ya? Masih ada lagi selain itu, Nak? Selain itu, Ibu, saya juga bingung, Bu, mengapa saya merasa seperti ini. Saya ingin tahu penyebab. Oh, begitu ya, Nak. Nah, sekarang coba Nak Sukria ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Begini, Bu, saya merasa tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran di sekolah, Bu. Oh, begitu ya. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Saya bertanya-tanya, kenapa ya guru olahraga selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Ah, mungkin perasaan Nak Sukria saja. Coba Nak Sukria ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas Bapak olahraga selalu bilang ke teman saya sambil melirik ke arah saya Bu. Bapak olahraga bilang, kalau les olahraga sangat penting untuk menambah pemahaman kita dalam keterampilan olahraga. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan ketinggalan dan lambat dalam memahami materi. Oh, begitu ya, Nak Sukria. Lalu, bagaimana menurut kamu tentang les olahraga tersebut? Kalau menurut saya, ada benarnya juga sih Bu apa yang disampaikan oleh Bapak olahraga tersebut. Kalau les olahraga itu sangat penting. Nah, terus kenapa kamu tidak ikut les olahraga tersebut? Begini Bu, saya tidak bisa ikut les olahraga tersebut karena saya selalu mendapat nilai jelek dari Bapak olahraga itu Ibu. Mungkin Bapak olahraga itu tidak suka Ibu sama Nur saya. Hidayat. Menurut kamu, Nah, dari pembicaraan kita ini nanti baru bertujuan yang untuk berikutnya itu yang Saya ingin merekam mendapat lagi. solusi yang Nanti tepat panjang agar sekali saya rekamannya tidak kalau kita disindir fokus. lagi sama Bapak olahraga itu dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Hmm, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan kamu dalam masalah ini, Nak? Begini, Bu. Kebetulan les diadakan pada sore hari, sedangkan waktu sore saya harus mengikuti latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan orang tua saya juga menyarankan agar saya tidak mengikuti les olahraga tersebut karena latihan bulu tangkis ini juga sangat penting, Bu. Hmm, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama kamu dalam hal ini, Nak? Les olahraga yang merupakan bagian dari proses pembelajaran di sekolah atau Nak Sukria mengikuti latihan bulu tangkis karena akan mengikuti lomba? Sebenarnya dua-duanya sangat penting, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal latihannya bersamaan seperti ini, Bu. Iya, dua-duanya sangat penting ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kau mengatasi masalah tersebut? Karena dua-duanya sangat penting nih. Iya, Bu. Eh, Mungkin saya akan menemui guru olahraga dan mencoba membicarakan hal ini dengan Bapak olahraga. Kalau bisa, waktu les olahraganya tidak bersamaan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya, Bu. Kalau seperti itu, apa Nasukria tidak merasa terlalu capek apabila melakukan kegiatan seperti itu setiap hari, Nak? Les olahraga, kemudian ikut lagi nantinya latihan bulu tangkis.
Apa kamu bisa melaksanakannya secara maksimal? Insya Allah bisa, Bu. Saya akan berusaha untuk selalu menjaga stamina dan kesehatan saya sehingga dapat mengikuti kedua-duanya dengan secara maksimal, Ibu. Itu bagus, Nak. Eh, Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak olahraga? Iya Bu, saya akan segera menemui Bapak olahraga untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les olahraga itu dengan baik, Bu. Ya, jadi Nak Sukria akan temui Bapak olahraga ya dan membicarakan yang terbaik. Itu bagus sekali, Nak. Nah, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, situasi yang Nak Supri hadapi saat ini memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu bersamaan, les olahraga, kemudian harus juga latihan bulu tangkis karena akan mengikuti lomba. Tetapi kamu juga harus mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan bapak olahraga tersebut tentunya. Maka guru olahraga akan memahami dan akan berusaha membuat jadwal lesnya yang tidak bersamaan dengan jadwal latihan kamu. Sehingga Nasukria juga akan bisa mengikuti les olahraga tersebut. Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya Ibu. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Iya, Nak. Ibu tahu, Nak Sukria anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya, Nak. Iya Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak Sukria.